Pernahkah Anda berada pada titik nadir atau sering disebut sebagai titik terendah dalam kehidupan? Hidup memang anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tanpa kehidupan, kita tak dapat mengartikan setiap esensi yang diberikan olehnya. Namun ketahuilah, Tuhan menciptakan kehidupan manusia bukan tanpa alasan. Segala rasa telah diciptakan Tuhan, baik itu senang, sedih, bahagia. Lalu terpuruk pun sudah jadi bumbu untuk melengkapi hidup yang tak dapat terprediksi ini. Jatuh bangunnya kehidupan membuat kita mengerti apa yang saya cari selama ini. Segala rasa, jatuh bangunnya kehidupan, bahkan berada di titik nadir pun pernah. Tetapi, mengapa rasanya masih sama saja? Sama-sama hampa. Coba yuk kita relasi diri sejenak. Titik nadir ialah di mana kita berada di kondisi terendah dalam hidup. Kondisi yang banyak orang tak menginginkannya. Tapi ajaibnya, titik nadir ini mampu mengantarkan sebagian besar manusia menuju kebahagiaan yang hakiki dan tak lekang oleh waktu. Bagaimana titik nadir mampu mengantarkan sebagian besar manusia menuju kebahagiaan? Titik terendah dalam kehidupan atau titik nadir mampu menempatkan kita layaknya gelas kosong. Gelas yang siap menampung banyak ilmu untuk menyadarkan bahwa ilmu bermanfaat dan kesadaran akan kuasa Allah dapat menghantarkan umat manusia kepada kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Lantas, masihkah Anda meremehkan akan hadirnya titik nadir dalam kehidupan? Coba tanyakan kepada hati kecil Anda. Jika hidup di titik terendah, Anda dapat bangkit kembali dengan mengakui dan menerima emosi, menjaga kesehatan fisik dan mental, mencari dukungan dari orang terdekat, mendekatkan diri pada Tuhan, menemukan makna dan tujuan hidup, serta mempraktikkan rasa syukur dan kerendahan hati. Penting untuk diingat bahwa titik terendah adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan belajar dari pengalaman. Pertama, terima dan akui perasaan Anda. Terima emosi. Sadari bahwa perasaan sedih, kecewa, dan tidak berdaya adalah hal yang normal. Izinkan diri Anda untuk merasakan emosi tersebut tanpa menghakiminya. Luangkan waktu, ambil jeda dari masalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas dan mengenali situasi Anda. Kedua, jaga kesehatan diri. Fisik, pastikan Anda cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Mental, lakukan meditasi, yoga, atau kegiatan relaksasi lainnya untuk merawat kesehatan mental Anda dan membangun ketahanan diri. Ketiga, cari dukungan orang terdekat. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari keluarga atau teman yang Anda percaya. Perkuat spiritual. Tingkatkan ibadah dan kedekatan dengan Tuhan untuk mendapatkan ketenangan, petunjuk, dan kekuatan untuk menghadapi masalah. Keempat, temukan makna dan tujuan baru. Refleksi. Titik terendah dapat menjadi kesempatan untuk menyadarkan diri, belajar hal baru, dan mengkoreksi jalan hidup. Fokus pada masa depan. Dirimu di masa depan akan berterima kasih pada dirimu yang sekarang karena telah berusaha keras melewatinya. Kelima, kembangkan sikap positif. Bersyukur. Latihlah sikap bersyukur, karena ini dapat membantu Anda melihat sisi positif dalam kehidupan, meskipun sedang dalam kesulitan. Rendah hati. Bersikap rendah hati memungkinkan Anda untuk membuka diri terhadap pelajaran, bantuan, dan ide-ide baru untuk keluar dari masalah. Ingat, titik terendah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk membangun kembali diri Anda dengan fondasi yang lebih kuat. Percayalah bahwa bersama kesulitan akan ada kemudahan dan peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperbaiki agar bisa bangkit dari titik terendah dalam hidup dikutip dari laman itimis.com. Pertama, pola pikir. Hal pertama yang perlu diperbaiki saat berada di titik terendah dalam hidup adalah pola pikir. Mengapa? Karena cara kita berpikir akan menentukan seperti apa kehidupan kita selanjutnya. Jika kita memiliki pola pikir yang salah, maka tentu kegagalan yang bisa menghampiri diri kita. Oleh karena itu,
Kamu harus merubah pola pikirmu jika ingin bangkit dari titik terendah dalam hidupmu. Sebagai contoh, jika sebelumnya kamu memiliki pola pikir yang kurang realistis, seperti memiliki ekspektasi yang berlebihan namun tidak sesuai dengan kemampuanmu, maka cobalah untuk menjadi seseorang yang lebih realistis. Lakukan hal-hal yang sesuai dengan kemampuanmu dan jangan mengambil risiko jika peluang untuk mendapatkannya sangat kecil. Karena itu hanya akan merugikan dan membuang waktumu dengan percuma. Memang keajaiban itu ada, tapi kita tidak bisa mengandalkannya karena tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan keajaiban akan datang. Oleh karena itu, jangan mengharapkan sesuatu yang tidak pasti kapan datangnya. Kedua, hubungan sosial. Saat berada di titik terendah, sebaiknya kamu jangan menarik diri dari orang-orang di sekitarmu. Bahkan akan lebih baik jika kamu memperbaiki hubungan sosial yang selama ini kamu miliki. Sebagai contoh, jika misalnya kamu memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman-teman di sekolah atau partner kerja, atau bahkan mungkin dengan tetangga rumahmu, maka sebaiknya perbaiki hubungan dengan mereka. Karena bisa saja orang-orang tersebut yang bisa membantumu untuk bangkit dari titik terendahmu. Semakin kamu berhubungan baik dengan banyak orang, maka peluangmu untuk bisa bangkit dari kegagalan juga akan semakin besar. Sebab, mungkin saja di antara orang-orang tersebut bisa memberimu saran yang bijak untuk bangkit, atau bahkan menawarkan bantuan untuk membantumu keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Oleh karena itu, kamu harus tetap berpikir jernih dan jangan beranggapan bahwa tidak ada yang bisa menolongmu. Siapapun bisa menjadi penolongmu, asalkan kamu mau berusaha untuk memperbaiki hubungan sosialmu dengan orang-orang yang kamu kenal. Ketiga, spiritual. Saat berada di titik terendah, lebih baik tingkatkan ibadahmu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, bukannya menjauh karena merasa doamu selama ini tidak dikabulkan. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk umatnya, yang berarti bahwa apa yang menurutmu baik untukmu belum tentu kenyataannya benar-benar baik untukmu, karena Tuhan Maha mengetahui segalanya. Perbaiki spiritualmu agar bisa mendapatkan ketenangan dan juga petunjuk dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Bahkan dengan memperbaiki spiritualmu yang mungkin buruk sebelumnya, kamu bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membantu untuk bangkit dari keterpurukanmu. Perlu kamu ingat bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Keempat, kebiasaan. Kebiasaan merupakan salah satu penentu utama bagaimana kehidupan seseorang selanjutnya. Oleh karena itu, jika sebelumnya kamu memiliki kebiasaan yang kurang baik atau yang tidak ada manfaatnya bagi dirimu, maka sebaiknya rubah dari sekarang. Misalnya, jika sebelumnya kamu suka begadang untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti menonton film atau bermain game, maka sebaiknya hilangkan kebiasaan tersebut. Sebab kurang tidur tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatanmu, namun juga bisa mengganggu konsentrasi dan suasana hatimu. Perlu diketahui bahwa orang yang kurang tidur biasanya mudah tersinggung atau mudah marah, serta sulit untuk berkonsentrasi karena mengantuk. Tentu hal tersebut bisa berdampak buruk pada aktivitas maupun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarmu. Oleh sebab itu, kamu harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya justru bisa merugikan dirimu sendiri. Sebagai gantinya, terapkan gaya hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan berdampak positif bagi hidupmu dan bukan hal yang tidak mungkin jika kamu bisa segera bangkit dari keterpurukanmu setelah menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Setiap orang pasti akan berasa di fase titik terendah dalam hidupnya. Namun bagaimana orang tersebut bisa bangkit dari titik terendah tergantung dari seberapa besar keinginannya untuk berusaha mengubah hidupnya menjadi lebih baik.